Jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan membahas tentang penambahan minyak goreng di oli mesin. Ini saya akan gunakan minyak goreng sebagai aditif di aditif oli mesin di Hyundai Atos Matic ya 2004. Mungkin teman-teman mengikuti video saya sebelumnya. Ini saya juga pernah menambahkan di Yamaha Mio saya. Itu berapa kali ya? 3 kali 4 kali kalau nggak salah, saya lupa. Kemarin saya gunakan untuk membantu melarutkan slat ya, kotoran-kotoran, karena pada Mio saya sebelumnya itu ada kondisi ring piston sama silindernya itu aus, jadi sampai ada blowby di gas ruang bakar masuk ke daerah crankcase. Jadi di situ ada slat sebanyak, dan saya gunakan minyak goreng salah satunya sama oli diesel untuk melakukan pembersihan tanpa melakukan bongkar. Nah, kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya untuk Hyundai Atos ini, untuk ganti gasket karet yang di rocker cover atau tooth cover klep atas itu, sebenarnya tidak ada slat ya yang hitam itu, tapi ada banyak ini varnish. Informasi pemilik sebelumnya itu penggantian oli dilakukan itu di 5.000 ke atas ya, mungkin sekitar 10.000 mungkin dipatokan seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan oli. Tapi hasilnya memang bersih, masih tetap bersih, tapi ada varnish yang coklat-coklat itu yang nempel di dinding-dinding kepala silinder. Nah, itu sebenarnya bisa saja kita bersihkan manual, tapi karena kemarin nggak saya bersihkan, saya mau coba untuk larutkan menggunakan oli diesel dan campuran minyak goreng. Nah, ini sekarang untuk oli, kemarin saya sebenarnya sudah gunakan Castrol GTX yang salah satu keunggulannya pembersihan ya di jalur oli dan sekitar bagian dalam mesin, dan saya campur manual ester. Salah satunya adalah untuk mendapatkan keunggulan pelumasan dan pelarutan. Kemarin juga kalau kita lihat, mungkin di video sebelumnya bisa lihat, ada bagian tertentu yang sudah terlihat warna aluminiumnya. Jadi seperti ada luntur untuk varnishnya, terutama di bagian kalau nggak salah kemarin di sudut-sudut sini ya, sama di sudut seperti ini, sama di tengah-tengah ini yang kena aliran oli, itu sudah ada varnish yang luntur dan sudah terlihat untuk warna aluminium headnya. Mungkin kemungkinan itu dari ini ya, kemampuan Castrol GTX dan aditif ester yang saya tambahkan. Tapi di sini saya coba mau eksperimen menggunakan minyak goreng lagi. Di sini untuk kapasitas oli mesin, kalau kita melakukan penggantian untuk Hyundai Atos itu sekitar 3 liter ya. Kemarin ini saya gunakan sudah kurang lebih 2.500 km. Nah, sebelum saya rencanakan ganti, mungkin ganti di 3.000 atau 3.500, ini saya tambahkan minyak goreng. Tujuannya minyak goreng di sini saya gunakan untuk kemampuan pelarutannya, untuk mengikis atau melunakkan varnish biar cepat rontok. Tapi teman-teman lihat kondisi mobilnya, kalau memang banyak slat, sebaiknya juga sering dilakukan cek oli, dan filter olinya mungkin bisa diganti sebelumnya biar tidak ada penyumbatannya. Karena salah satu sifat minyak goreng itu pelarutannya bagus, dan yang kedua itu kemampuan pelumasannya. Tapi kalau untuk suhu tinggi, pengalaman kemarin di Mio tidak minyak goreng termasuk bagus ya, dan tidak ada kotoran yang lengket di
bagian dalam mesin kalau ya, dan cenderung mesin juga lebih bersih kalau saya lihat seperti itu. Oke, ini langsung kita buka, dan sini saya tambahkan komposisinya ya, kurang lebih sekitar antara 7-10%. Kalau mungkin teman-teman parah mungkin bisa ini ya, bertahap, jangan langsung 10%. Kalau saran saya maksimal pertama itu 5% dan maksimal 10% aja. Kadang ada yang ekstrim sampai 40%, tapi saya di sini saya gunakan saya tambahkan 250 mili. Nah, kalau kurang lebih perbandingannya hampir 10% lah ya. Ini kita langsung tuang saja. Kemarin juga untuk rocker cover atau cover klep Hyundai Atos ini sudah saya bersihkan, karena kemarin ada tumpukan slat ya, kerak lah ya. Jadi biar bersih sekalian, karena bagian itu tidak tersentuh oli secara langsung, tapi lebih ke arah pop. Jadi apakah cara ini aman? Kalau selama ini saya pakai di Yamaha Mio tidak ada masalah, tapi biasanya saya gunakan hanya untuk ini ya, merontokkan slat atau varnish atau melunakkan saja. Tapi setelah itu saya gunakan oli biasa. Ini rencana saya mau gunakan oli diesel. Mungkin saya lakukan treatment ini 1 atau sampai 3 kali ya, penggantian oli. Setelah itu saya gunakan oli diesel biasa saja tanpa campuran minyak goreng. Oke, sudah. Kalau mungkin teman-teman masih ragu ya, mungkin bisa cari jurnal di mungkin jurnal luar negeri juga ada ya. Kemarin kalau saya lihat untuk pemakaian minyak nabati, yang di sini minyak sawit ya, sebagai pelumas. Jadi pada prinsipnya bisa digunakan. Kalau ada yang mungkin berpendapat nggak tahan oksidasi, tapi selama ini saya gunakan jangka pendek ya, maksudnya di 1-3 kali penggantian oli saya campur minyak goreng. Di situ tidak ada masalah. Oke, kita tutup dulu. Nanti setelah ini kita running mesinnya ya. Nanti kita akan juga ini bawa jalan, dan nanti berapa kilometer saya bawa jalan berapa kali, saya akan informasikan suara mesinnya seperti apa. Kita coba dulu. Tapi ini jangka panjang ya, jadi mungkin teman-teman kalau temperatur misalnya nggak bisa ngukur temperaturnya ya sebelumnya sudah menggunakan campuran minyak goreng. Tapi yang jelas saya manfaatkan keunggulan minyak goreng di sini untuk kemampuan pelarutan varnish sama slatnya. Dan yang kedua itu pelumasannya, bisa membuat licin. Dan kalau minyak goreng cenderung lengket ya di logam, jadi tidak mudah jatuh ke bawah, jadi masih ada yang tinggal di dinding-dinding mesin seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bawa jalan berapa kilometer. Nanti saya juga akan saat melakukan penggantian oli Castrol GTX campur manual. Ini sebenarnya udah saya campur manual laser juga, campur minyak goreng. Nanti seperti apa? Oke, oh ya, untuk brand minyak goreng ini bungkusnya tropical ya, sebenarnya ini Bimoli. Karena kalau dilihat banyak teman-teman di forum itu banyakkan pakai Vilma sama Bimoli ya. Di sini saya pakai Bimoli. Saya juga dulu pernah pakai Sanko, tapi Sanko cenderung ini lebih encer ya. Kalau saya lihat yang nggak terlalu encer itu memang Bimoli sama Vilma seperti itu. Jadi ini bukan
merek Tropical, tapi Bimoli yang saya pakai karena teman-teman pengalaman dari forum-forum itu rata-rata pakai Vilma dan Bimoli. Oke, kita akan coba. Oke, untuk kondisi Hyundai Atos menggunakan oli Castrol GTX yang sudah ditambahkan minyak goreng. Ini untuk suaranya halus ya. Kalau nggak tahu mungkin perasaan aja, tapi kalau yang saya rasakan untuk starter itu masih lebih sama-sama mudah untuk start dingin maupun saat kondisi panas ke mesin. Tapi kalau saya perhatikan di sini untuk getarannya itu menurut saya lebih minim ya. Jadi terasa lebih minim getaran setelah ditambahkan minyak goreng 10%. Jadi kalau untuk oli Hyundai Atos kurang lebih itu di 3 literan. Di sini saya tambahkan 250 ml minyak goreng atau 0,25 liter minyak goreng Bimoli ya. Kalau yang di forum sarankan antara Bimoli dan Vilma. Kemudian kemarin juga sempat saya tes di tol juga sebenarnya. Jadi saya lupa videokan, nanti saya videokan lagi. Untuk saya bawa kecepatan 90 tidak ada masalah. Temperatur juga stabil di angka 11, bahkan kurang dari 11 ya. Jam 11 maksudnya di indikator temperatur. Dan suara juga halus, tidak ada suara yang mengganggu berisik lainnya. Jadi kalau menurut saya lebih halus. Kalau yang berisik itu hanya feedback ya. Tapi kalau feedback itu kalau panas itu hilang. Itu harus cat aja. Jadi seperti ini. Dan tujuan saya gunakan minyak goreng sebagai aditif di sini untuk mengambil kemampuan solvennya ya. Sebenarnya ada 2, solven dan pelumasan, karena efek licin dan minyak goreng itu lebih melekat di logam atau polar ya. Jadi sangat bagus digunakan saat kondisi mesin itu start dingin ya. Jadi oli masih ada yang terperangkap di permukaan logam minyak goreng, sehingga lebih licin saat start awal sebelum semua terumasi dengan sempurna. Dan yang solven, karena kemarin lihat video sebelumnya ada varnish ya, saya gunakan untuk melunakkan varnish. Nanti juga saya akan gunakan engine plus yang mempunyai fitur untuk membersihkan kerak yang ada di ring piston, sehingga kompresinya bisa lebih baik dan harapannya performa juga lebih bagus. Nah, mesin seperti ini kalau saya sangat halus sekali, tidak ada masalah dan tidak overheat setelah kita bawa jalan dengan kecepatan tinggi sekalipun. Oke, semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk pengaplikasian minyak goreng sebagai aditif. Kenapa saya nggak mendapatkan aditif minyak goreng lebih dari 10%? Karena saya main amannya saja. Jadi karena ini kotor, jadi kita coba pakai 3 kali atau 4 kali penggantian oli ya. Dan sini sengaja saya tambahkan di 200 km terakhir penggantian, belum melakukan penggantian oli. Jadi tidak saya pakai di awal memang. Tapi banyak teman-teman yang menggunakannya mulai dari awal. Tapi kalau saya rata-rata kebanyakan itu kalau di motor kemarin itu 1000 km terakhir. Tapi kalau di mobil ini yang untuk awal saya akan gunakan di 200 km awal. Jaga kalau ada kotoran yang rontok tidak menyumbat jalur filter oli. Dan mungkin pemakaian kedua 500 km sebelum penggantian oli. Mungkin ketiga di sekitar 1000 kilo ya sebelum penggantian oli.
Oke, kita akan coba bawa jalan ya, kita lihat indikator temperatur. Oke, kita sudah tes jalan untuk oli Castrol GTX plus minyak goreng 10%. Temperatur masih aman, kurang dari jam 11 ya. Kita akan masuk tol. Kita kebut juga di 80 km per jam. Kemarin juga tidak ada masalah. Oke, salah satu keunggulan dari minyak goreng adalah dapat melarutkan selat varnish dan punya kemampuan perumasan yang baik. Oke, semoga bisa menjadi referensi teman-teman. Salam dari Java Motorland.